Kota Pagar Alam berdiri sebagai daerah otonom dan terpisah dari Kabupaten Lahat sejak tanggal 21 Juni tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam terletak pada posisi geografis antara 4 derajat lintang selatan dan 103,15 derajat bujur timur. Kota ini mempunyai luas wilayah 633,66 km persegi atau setara dengan 63.366 hektar. Terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan, yaitu Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Selatan. Batasan Kota Pagar Alam di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lahat, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat, dan di sebelah barat berbatasan juga dengan Kabupaten Lahat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Pagar Alam yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam berjumlah 155.869 jiwa yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Suku dominan yang terdapat di Kota Pagar Alam adalah suku Besema yang merupakan suku asli Kota Pagar Alam, disusul dengan suku Jawa, suku Minang, dan suku-suku pendatang lainnya yang hidup berdampingan. Saat ini Kota Pagar Alam telah memasuki periode ketiga dipimpin oleh Ibu Haja Ida Fitriati Basyuni MKes dan Bapak Nofirza SE yang dipilih langsung oleh rakyat Kota Pagar Alam pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 28 Maret 2013. Periode kepemimpinan tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada periode kepemimpinannya, beliau menetapkan visi dan misi untuk mendukung pembangunan Kota Pagar Alam selama 5 tahun. Visi Kota Pagar Alam tahun 2013 sampai dengan 2018, terwujudnya keseimbangan masyarakat Pagar Alam yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan didukung oleh ekonomi kerakyatan yang tangguh dalam lingkungan yang alami. Kami masyarakat Pagar Alam mengucapkan selamat datang di Kota Pagar Alam secerah alam, kota yang sehat, kota yang masyarakatnya cerdas, kota yang ekonomi kerajaan yang tangguh, berakhlak mulia di lingkungan yang alami. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kota Pagar Alam sebagai berikut. 1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan yang adil dan merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlak mulia yang dilandasi iman dan takwa. 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai, dan demokratis. 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup, serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. 4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal. 5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. Sangat banyak potensi yang dimiliki oleh Kota Pagar Alam, baik di sektor pariwisata, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan rumah tangga, sektor jasa, seperti hotel, restoran, travel agent, dan jasa keuangan lainnya. Potensi-potensi yang ada akan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Pagar Alam yang sejahtera melalui misi yang telah dicanangkan oleh kepala daerah. Perwujudan dari misi tersebut terlihat pada berbagai bidang pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam. Antara lain, pembangunan rumah sakit daerah Besema. Rumah sakit ini mulai dibangun pada tahun 2007 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam dan sekitarnya.
Rumah Sakit Daerah Besemah mempunyai daya tampung sekitar 175 pasien rawat inap per hari, atau setara dengan 10.074 pasien rawat inap per tahun, dan 54.045 pasien rawat jalan per tahun. Rumah Sakit Daerah Besemah telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap seperti ICU, laboratorium, bidanan, penyakit dalam, bedah, anak, hemodialisa, dan berbagai fasilitas lainnya yang lengkap dan ditangani oleh dokter-dokter spesialis. Rumah sakit dengan luas 38.000 meter persegi ini telah dilengkapi dengan sarana pengelolaan limbah yang memadai. Selain rumah sakit, untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat Kota Pagar Alam, juga telah disiapkan puskesmas-puskesmas dengan fasilitas rawat inap, rawat jalan seperti Puskesmas Sidorejo, Puskesmas Perandonan, Puskesmas Talang Sawah, Puskesmas Sandar Angin, Puskesmas Bumiagung, Puskesmas Pengaringan, dan Puskesmas Bandar. Puskesmas-puskesmas tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang memadai dan dokter yang kompeten di bidangnya. Selain puskesmas yang ada, pemerintah juga telah membangun 18 puskesmas pembantu guna mempermudah masyarakat yang ada di daerah yang jauh dari pusat kota untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Sebagian dari pembangunan Kota Pagar Alam di bidang kesehatan, yang mana pada tahun 2013 telah dibangun 2 puskesmas rawat inap, 1 di Bandar dan 1 di Sandar Angin, kemudian puskesmas bukan rawat inap jadi puskesmas penuh. Untuk menunjang kelancaran sektor transportasi darat, pemerintah Kota Pagar Alam telah melakukan upaya-upaya perbaikan terus-menerus terhadap fasilitas jalan umum yang ada. Panjang jalan keseluruhan yang ada di Kota Pagar Alam adalah sepanjang 581,80 km. Total panjang jalan tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 43,40 km, jalan provinsi sepanjang 8,2 km, dan sisanya 530,2 km merupakan jalan kota. Dari total keseluruhan panjang jalan yang ada di Kota Pagar Alam, sekitar 58,07% dari total panjang jalan di Kota Pagar Alam merupakan jalan aspal, sedangkan sisanya masih dalam kondisi tanah atau kerikil. Sehingga pemerintah masih terus mengupayakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan-jalan tersebut. Depan, pemerintah Kota Pagar Alam akan melaksanakan peningkatan dan pembangunan beberapa ruas jalan untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat agar akses jalan di Kota Pagar Alam dapat dijangkau dengan moda transportasi yang ada. Ruas jalan yang akan ditingkatkan dan dibangun oleh pemerintah Kota Pagar Alam terdiri dari tingkatan jalan Simpang Mana Tanjung Payang dengan panjang 2 km dan lebar 22 meter. Tingkatan jalan Simpang Mana Perandonan. Tingkatan jalan Lingkar Barat yang menghubungkan Kelurahan Bangunrejo menuju Kelurahan Selibar dengan panjang 7,1 km dan lebar 18 meter. Tingkatan jalan Lingkar Timur dengan panjang 9,8 km dan lebar 22 meter. Tidak hanya peningkatan dan pembangunan jalan saja yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah Kota Pagar Alam. Saat ini, pemerintah Kota Pagar Alam juga merencanakan pembangunan jembatan layang Lematang. Tingkat jarak tempuh yang semula harus melewati Liku Lime Lematang sepanjang 3,5 km jadi 300 meter. Sektor transportasi udara juga menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan transportasi yang ada. Untuk itu telah dibangun Bandar Udara Atu Bungsu. Kota Pagar Alam berjarak sekitar 300 km dari pusat ibu kota provinsi atau lebih kurang 8 jam perjalanan jika ditempuh melalui jalur darat. Hal tersebut menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata Kota Pagar Alam. Melalui kerjasama antara pemerintah Kota Pagar Alam dan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2012, Kota Pagar Alam telah memiliki bandar udara perintis
yang melayani penerbangan dari Pagar Alam menuju Palembang dan sebaliknya, Pagar Alam menuju Bengkulu, dan pada bulan Juni tahun 2015 telah membuka pelayanan penerbangan dari Pagar Alam menuju Jakarta. Tujuan pembangunan bandara adalah untuk memperpendek jalur transportasi masyarakat menuju daerah lainnya, sehingga wilayah kota Pagar Alam dapat terjangkau dengan lebih mudah. Selain itu, diharapkan akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kota Pagar Alam semenjak zaman Belanda telah terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di Nusantara. Sebagian besar penduduk di Kota Pagar Alam bermata pencaharian sebagai petani kopi, sehingga fluktuasi harga kopi cukup berpengaruh pada kondisi perekonomian di Kota Pagar Alam. Pada zaman dahulu, produksi kopi Kota Pagar Alam hanya menggunakan cara tradisional, sehingga jumlah kopi yang dihasilkan masih relatif sedikit. Saat ini, untuk perkebunan kopi sudah menggunakan teknik stek, sehingga jumlah produksi kopi yang dihasilkan meningkat cukup signifikan, yakni mencapai 11.829 ton dengan luas lahan 8.323 hektar. Selain tanaman kopi, tanaman perkebunan lainnya yang ditanam di Kota Pagar Alam antara lain cengkeh, lada, kelapa, kemiri, kayu manis, coklat, dan karet. Sebagai daerah yang didominasi oleh dataran tinggi dengan kondisi lahan yang subur, Kota Pagar Alam sangat potensial untuk pengembangan agrobisnis komoditi sayur-sayuran. Produksi sayur-sayuran yang ada di Kota Pagar Alam terdiri dari komoditi kubis, sawi, wortel, cabai, kentang, seledri, tomat, dan berbagai sayuran lainnya. Selain sayuran, Kota Pagar Alam juga menghasilkan produksi buah-buahan yang menjadi primadona bagi wisatawan, seperti alpukat, salak, pepaya, nangka, dan buah-buah lainnya. Sektor kehutanan, Kota Pagar Alam mempunyai hutan seluas 24.618 hektar atau sekitar 38,85% dari luas wilayah Kota Pagar Alam, di mana luas hutan tersebut secara keseluruhan merupakan hutan lindung. Sektor pertanian atau sawah yang ada di Kota Pagar Alam juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Luas panen padi sawah di Kota Pagar Alam pada tahun 2013 berjumlah 6.638 hektar yang menghasilkan produksi padi sebesar 33.474,04 ton. Untuk pengembangan sektor pertanian, pada tahun 2015 pemerintah Kota Pagar Alam bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Sungai Wilayah Sumatera 8 akan memulai pembangunan daerah irigasi Lematang yang direncanakan akan dapat aliri 3.000 hektar sawah daerah Tempo Selatan, sehingga diharapkan perekonomian di Kota Pagar Alam dapat lebih meningkat. Sektor peternakan dan perikanan juga merupakan potensi yang layak dikembangkan oleh Kota Pagar Alam. Potensi ternak yang ada di Kota Pagar Alam berasal dari ternak kerbau, sapi, kambing, domba, dan unggas. Sektor perikanan, produksi ikan yang ada di Kota Pagar Alam didominasi oleh ikan air tawar seperti ikan nila, gurame, dan ikan mas. Pendidikan merupakan sarana yang mutlak dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, di mana sumber daya manusia tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah Kota Pagar Alam sangat konsen dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut dilihat dari dukungan pemerintah dalam pembangunan gedung sekolah dengan dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai. Kota Pagar Alam terdiri dari berbagai penganut agama. Agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Kota Pagar Alam adalah agama Islam. Penganut agama Islam di Kota Pagar Alam adalah sebesar 99,3%, sementara sisanya memeluk agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Untuk menunjang aktivitas keagamaan yang ada,
pemerintah Kota Pagar Alam telah membangun 175 masjid, 64 musola, dan 4 gereja. Guna menunjang pembangunan daerah, pembangunan industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan pekerjaan, dan membuka kesempatan kerja. Industri yang terdapat di Kota Pagar Alam saat ini antara lain perkebunan teh PT PN 7 Gunung Dempo, PT Arpa atau Air Pagar Alam, gilingan kopi, gilingan padi, produsen tahu dan tempe, kerupuk, kerajinan rotan, dan lain-lain. Sementara di sektor perdagangan, untuk menunjang kegiatan perdagangan yang ada di Kota Pagar Alam, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana perdagangan yang ada di Kota Pagar Alam terdiri dari 3 buah pasar dan 3 buah pasar mingguan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Pagar Alam berasal dari sektor pariwisata. Letak Kota Pagar Alam yang berada di kaki Gunung Dempo sehingga menjadikan daerah Kota Pagar Alam berudara sejuk dengan berbagai potensi objek wisata. Kota Pagar Alam memiliki potensi wisata alam berupa air terjun, danau, kawasan perkebunan teh Gunung Dempo, hutan bambu, arung jeram, dan berbagai objek wisata lainnya. Selain wisata alam, Kota Pagar Alam juga memiliki lokasi wisata budaya seperti rumah adat, megalit, arca, batu bersejarah lainnya. Sebagai penunjang pariwisata, di Kota Pagar Alam juga terdapat fasilitas hotel dan restoran yang dapat memanjakan pengunjung yang berkunjung ke Kota Pagar Alam. Upaya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam seyogyanya merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan visi Kota Pagar Alam sebagai kota jasa berbasis agrowisata terdepan di Sumatera bagian selatan tahun 2025.